Baik Bu, lanjut pertanyaan selanjutnya atau langsung jawab saja? Oh lanjut. Oke, ada yang ingin bertanya kembali? Oh ya, silakan. Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Faber Castell. Cuman semisal doang sih ya, nggak asli terjadi atau penggambaran aja. Kata ibu kan tadi, ketika kita melihat teman mengalami pelecehan, kita bisa ada buktinya misalnya ya, video atau apa, kita bisa lapor gitu. Laporin tuh teman yang kena. Tetapi yang saya dengar, kalau bukan si korban yang melapor, tidak akan ditindaklanjuti. Sementara kalau misalnya di perusahaan itu, ketika ada eh, teman yang mengalami pelecehan itu, otomatis atau langsung aja gitu, si yang melakukan pelecehan itu pasti dikeluarkan atau gitu. Apa itu benar gitu? Kalau semisalnya salah gitu ya, itu mah kalau ada yang ngelihat korban gitu, misalnya yang ngelihat korban si apa kena pelecehan itu, enggak, itu mah bisa dikasusin gitu. Nah, terus ketika kita mengalami itu, kemana sih kita melapor? Kalau kita maksudnya di dalam perusahaan itu, misalnya ya kita melapor atau tidak ada tindak lanjut, kemana sih kita melapor? Ya gitu aja, Bu. Baik, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Ibu, satu lagi. Eh, ya, satu lagi. Ya, silakan. Biar kedengaran. Biar dekat juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wido Purnomo dari PUKPT Fajar Suryawisesa. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, Ibu kan punya pengalaman bekerja di PJTKI ya Bu ya. Otomatis menangani permasalahan atau curhatan dari teman-teman TKI ataupun TKW di luar negeri. Nah, trik dan cara yang bagaimana ya? Karena kalau saya melihat undang-undang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak ini kan sebenarnya sudah cukup secara aturan untuk melindungi. Eh, Terus juga terkait dengan komite pekerja perempuan atau ini kan juga sebenarnya banyak juga sudah ada. Cuman yang menjadi permasalahan mendasar adalah banyak yang menjadi korban pelecehan seksual itu tidak berani untuk melapor. Ini yang sebenarnya menjadi akar permasalahan kenapa kasus ini semakin marak dan pelakunya itu juga banyak trik dan cara ya untuk meredam agar kasus itu tidak mencuat. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah ada nggak trik dan tips agar perempuan ini juga ataupun yang menjadi korban pelecehan seksual dapat menyuarakan apa yang sedang dialami. Seperti itu, Bu. Karena itu yang menjadi permasalahan mendasar karena aturan sebagus apapun yang dibuat kalau dari korbannya sendiri tidak berani melapor, ya akan menjadi sia-sia aturannya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dirasa sudah cukup pertanyaannya ya Bu dan Bapak Mustika. Baik, totali ada 3 orang penanya, tapi pertanyaannya ada 4 jadi kayaknya. Tadi kan Bung Herman bertanya 2. Baik, kami berikan kesempatan kepada Bapak Mustika dan Bu Irma untuk. Baik, terima kasih Pak Herman dari PCS. PT mana Pak Herman? PC KPSP Kabupaten Bekasi. Nah, pertanyaannya tadi uh, banyaknya kasus yang masuk serta perusahaan mana yang sudah menjadi sampel RP3. Baik. Saya buka data, saya jawab tentang kasus dulu, berapa kasus yang ada di Kabupaten Bekasi sampai saat ini. 2023 itu berjumlah 246 kasus. Maaf, 226 kasus kekerasan perempuan dan anak tahun 2023. Nah, itu untuk perempuannya 47 kasus.
untuk perempuan. Nah, di tahun 2024 ini itu jumlahnya semuanya sekarang kalau nggak salah kemarin Februari itu akhir sampai 46 kasus perempuan dan anak. Cuma berapa perempuan dan anaknya belum terpilah. Karena apa? Saya belum baca laporannya. Karena laporannya ada di pimpinan kami di kepala bidang. Gitu. Nah, kemudian untuk RP3 Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan sampai saat ini yang 3 itu sudah seharusnya menjadi sampel yang dibina oleh Kementerian PPA bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja itu NOK Merah Delima dengan Mandom sampai saat ini masih dalam proses pengerjaan. Nah, ketika saya minta ke Merah Delima, sudah adakah ruang tempat bekerja eh, struktur organisasi Rumah Perlindungan Perempuan itu belum dibuat, sedang dalam proses. Nah, mungkin ke depannya Pak Herman dari mana? Dari pasti dari sini ya di KSPSI. Ke depan akan kami undang, Insya Allah di bulan Juni. Nanti akan harus hadir nanti. Iya. Karena apa? Ujung tombak perlindungan perempuan di Kabupaten Bekasi. Nah, sampai saat ini Pak Herman belum ada sampel-sampel di Kabupaten Bekasi. Karena apa? Karena memang instruksinya itu Permen PPA nomor 1 tahun 2023. Begitu. Yang kerjasama dengan Kemenaker. Ya. Kemudian itu saja mungkin yang kami sampaikan ya Pak Herman ya. Ya. Hmm. Nah, untuk 2023 belum. 2024. Itu yang 2023. Kalau 2024 belum ada. Kalau 2023 pun ada, tapi sepertinya sudah dilaporkan ke Polres, itu sudah urusan Polres. Urusannya sudah urusan proses. Kecuali ketika korbannya meminta bantuan pada kami. Bantuan hukumnya kami punya, silakan. Jadi ketika ada permasalahan dengan ibu dan bapak di perusahaan, lapor kepada kami ke UPTD PPA di 0812 6840 0900 itu 24 jam. Itu pengaduan bapak dan ibu pada kami. Itu kami akan layani 24 jam. Nah, ketika bapak dan ibu korban mengalami pelecehan, silakan minta bantuan ke kami. Apa bantuan psikaternya, apa bantuan hukumnya, kami sudah ada. Jadi begitu. Nah, ketika permasalahan sudah lari di Polres, kalau bapak dan maaf, kalau korban tidak meminta bantuan ke kami, itu sudah ranahnya Polres atau Polda, gitu ya. Kemudian yang kedua, siapa ya? Pak Purnomo ya? Ini yang kedua dari ibu-ibu. Hah? Ibu, kemana kami harus melapor, begitu ya? Ya, gitu ya. Ketika ada permasalahan, kemana kami harus melapor? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Irma, pembukaan awal sudah saya sampaikan, makanya kata Bu Irma, bentuk RP3. RP3 adalah sebuah lembaga kecil yang ada di perusahaan yang bertujuan untuk menangani permasalahan. Jadi ketika Bapak dan Ibu ada masalah, ngadu ke RP3 itu. Nah, RP3 menyampaikan kepada kami, Bapak dan Ibu loh, di kami ini di perusahaan kami ada begini-begini. Tolong Ibu datang. Kita tanya, Bapak dan Ibu mintanya apa? Di sini ada masalahan, kami minta pendampingan hukum. Datangkan pendampingan hukum. Kami minta psikater. Kami datangkan psikater. Nah, itulah gunanya RP3. Jadi sebagai wadah atau lembaga kecil yang ada di perusahaan masing-masing gunanya untuk melakukan pengaduan dan pencegahan. Penerimaan pengaduan dan pencegahan kekerasan. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau seandainya teman yang melaporkan boleh atau enggak gitu? Boleh, sangat boleh.
Jadi yang melaporkan itu ketika temannya melaporkan, temannya melihat, harus dilaporkan. Gitu, jangan kita diam. Kalau kita diam berarti kita melindungi kejahatan itu sendiri. Gitu ya. Baik. Oh tidak, kami tindak lanjuti. Ketika seseorang melapor melalui Bayepon tadi, Bayepon pengaduan yang tadi saya sebutkan di 0812 6840 0900, umpamanya ditanya siapa korbannya, tetangganya atau temannya, nanti akan datang tim kami. Begitu. Pasti direspon oleh tim kami. Ya itu kan Bu Rima ya. Gitu. Ya, gitu ya, cukup jelas ya, Ibu ya. Jadi kekerasan itu yang lapornya bukan hanya si korban. Kita semua yang melihat. Kalau hanya si korban saja nggak mungkin. Justru ini untuk menekan, untuk menghilangkan kekerasan perempuan, maka semua bergerak. Pemerintah, dunia usaha, dunia media massa, semua bergerak. Baik itu pencegahannya maupun itu penanganannya. Berarti kalau penanganannya melapor, begitu ya, gitu. Kemudian yang ketiga Pak Purnomo ya, Pak Purnomo dari PSW, trik-trik apa? Tips agar korban dapat melaporkannya, agar dapat menyuarakan. Trik agar korban dapat menyuarakan, berani menyuarakan. Jadi korban itu tidak harus takut. Tidak harus takut ketika ada permasalahan bisa bicara dengan teman yang dekat. Kami ada masalah seperti ini, harus bagaimana? Yang kedua, kami di desa-desa itu punya pengaduan juga. Setiap desa, umpamanya Bapak dan Ibu punya perusahaan, bekerja di perusahaan A, tinggal di desa mana perusahaan itu? Kami punya layanan Satgas Perlindungan Perempuan. Tempat seseorang mengadu. Setiap desa ada. Jadi ketika Bapak dan Ibu bekerja di situ, silakan adukan ke desa itu ada. Atau Bapak dan Ibu tinggal. Di mana Bapak dan Ibu tinggal di desa itu, di situ ada. Dia tujuannya, dia ditugaskan mitra kami, mitra DP3A untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Baik itu kekerasan perempuan ataupun kekerasan anak. Jadi ibu dan bapak dilayani. Silakan adukan. Jadi triknya jangan diam ketika kita merasa terlecehkan atau sebagai korban dari kekerasan. Jangan diam. Kalau diam itu pelakunya akan lebih bertambah banyak, banyak dan banyak. Makanya harus dijaring pelakunya itu. Agar apa? Agar tadi sesuai Undang-Undang 23 tahun 2004 bahwa perempuan adalah sebagai aset bangsa, pencetak manusia untuk pemimpin negara ke depannya. Jadi dikatakan di situ perempuan adalah pencetak bangsa. Jadi anak-anak itu tergantung dari kita semua, perempuan itu yang mendidik. Harus bagaimana mereka ke depannya. Begitu. Bapak Purnomo, begitu ya. Jadi triknya jangan diam. Atau boleh juga melapor kepada tadi itu 0812 6840 0900 untuk wilayah Kabupaten Bekasi. Dan itu yang melapor melalui nomor pengaduan itu banyak, Pak. Banyak. Tidak harus satu. Mungkin dijanjikan oleh petugas kami besok pagi kami akan datang. Ya. Nah. Ya. Ya, itulah, Pak. Ya. Ya.
Nah, terima kasih ya Pak Purnomo ya. Pak. Oh iya, terima kasih ya. Saya tambahkan lagi ya. Kenapa seperti itu? Kecil sekali pekerja yang melapor kepada layanan kami atau kepada dinas kami. Kenapa? Setelah kami evaluasi, kami kalau nggak salah itu 2017, 18, 19 selalu mengadakan mengundang para eh, perwakilan pekerja, terus HRD, perwakilan HRD dengan perwakilan serikat untuk memberikan hak-hak pekerjanya melalui Undang-Undang 13 tahun 2003 ya. Iya, Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu selalu setiap tahun kami sampaikan. Agar apa? Agar semua pekerja terpenuhi hak-haknya seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu itu, hak cuti, hak hak haid dan sebagainya, cuti hamil dan lain sebagainya. Termasuk gizi yang diterima oleh perusahaan itu diatur oleh Undang-Undang 13 itu. Nah, kemudian yang ditanyakan Bapak tadi, kenapa hanya sedikit sekali pekerja yang melapor? Kami evaluasi, kenapa sih pekerja itu tidak melapor ketika ada permasalahan? Nah, ketemulah. Jadi malu untuk melapor itu, adanya malu itu di mereka itu seperti itu. Dianggap bahwa permasalahan ini tabu ketika disampaikan. Jadi semua begitu. Kenapa baru melapor? Malu Pak lapornya. Nah, terus kenapa baru lapor, kan kejadiannya sudah sekian bulan. Itu kan aib, Pak. Masa harus dilaporkan? Nah, mereka begitu. Jadi anggapan mereka adalah aib. Padahal itu bukan aib dan harus disampaikan dan pelakunya harus ditangkap. Begitu kasarnya begitu, kalau polisi ngomong begitu. Tangkap pelakunya kan begitu. Nah, gitu ya. Jadi anggapan pekerja itu bahwa itu adalah aib. Itu hasil evaluasi kami. Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Irma? Silakan. Ya, baik. Terkait bagaimana apa ya korban itu berani melapor, terutama support sistemnya yang terdekat, ya harus memberikan rasa aman dulu. Rasa aman, jangan ketika temannya mengadu sesuatu hal, dia malah di feedback yang tidak baik, gitu ya. Ah, lu aja kali yang ini lebay dan segala macam. Jangan disudutkan kembali, ya. Jadi akhirnya dia berpikir ulang. Baru begini aja dia sudah dipatahkan, apalagi nanti sampai ke kepolisian, ya. Nah, jadi berikan rasa aman, lalu diberikan penguatan bahwa ini kejadian akan diselesaikan dengan baik, gitu ya. Lalu diberi juga penguatan, tenang, kita akan bantu. Kamu yang pasti kamu harus berani cerita dan mengatakan yang benar, ya. Nah, boleh sedikit kita mendengarkan, coba diceritain dulu sama kami apa sih ininya, biar kita juga bisa membantu, ya. Khawatir ketika masuk ke ranah polisi dia agak kaku, ya kan, agak bingung. Nah, kita memang yang kalau orang dewasa pelaporan itu atas nama korban biasanya. Kalau anak biasanya keluarga. Nah, kita sebagai teman aja yang mendampingi untuk melaporkan dia. Ya, makanya RP3 ini menjadi salah satu solusi yang terbaik gitu ya. Dan terkait PJTKI waktu itu kalau misal Bapak Ibu punya teman-teman di PJTKI ya juga harus diberikan sebuah pemahaman juga jika ada yang melaporkan ada hal yang tidak menyenangkan terjadi gitu ya, kasus-kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual, harus ada sistem yang biar pelapor misalnya dia ada di negeri mana gitu ya, biar pelaporan itu capai gitu ya, biar apa misalkan dia ada kekerasan yang dilakukan oleh majikannya, oleh pimpinannya dan segala, dia harus punya bukti yang otentik dan dia harus menceritakan secara detail dan kita mensupportnya secara sistem gitu ya. Nah, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau dua negara berbeda kan agak ini ya, agak bingung kalau kita tidak punya bukti yang detail. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit ya, saya tambahkan. Ada yang mau nanya? Oke, baik.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Suara saya terdengar jelas ya? Ya, saya Sugeng Rianto dari PUK PT Enoka Indonesia. Tadi dipaparkan oleh Pak Mustika sempat disampaikan salah satunya tempat di mana saya bekerja. Memang di tahun 2023 kita sudah pernah dikunjungi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di situ juga ada Dinas Tenaga Kerja tentunya terkait dengan pembentukan RP3. Tetapi secara aktualnya sampai dengan saat ini memang belum terbentuk tuh RP3 di PT Enoka Indonesia. Tadi juga disampaikan ada 3 perusahaan di Kabupaten Bekasi, ada PT Mendem, ada Enoka, ada Merah Delima. Ya. Di sisi lain juga kita melihat bahwa perusahaan di Kabupaten Bekasi itu banyak, nggak cuma 3 saja. Dan hanya dikunjungi oleh pemerintah itu hanya 3 perusahaan. Dan belum juga terrealisasi itu dengan apa RP3-nya. Nah, tentunya saya di sini meminta kepada pihak eh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan intervensi kepada pihak perusahaan. Memang kendalanya itu ada di perusahaan sebenarnya Pak Mustika. Jadi kita sering menyampaikan kepada pihak perusahaan bahwa pentingnya bagaimana pekerja perempuan itu dilindungi seperti itu. Tetapi dari komunikasi yang sudah kita bangun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Jadi ya saya berharap ke depannya terkait dengan RP3 itu tidak hanya mimpi yang indah gitu loh bagi pekerja perempuan, tapi juga harus direalisasikan, harus dibuktikan secara konkret seperti itu. Itu bukti bahwa peran pemerintah dalam rangka untuk melindungi pekerja perempuan itu benar-benar objektif. Saya rasa itu mungkin eh, pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung Pak Sugeng ya. Ya, Terima kasih Pak Sugeng. Ya, itu kemarin yang 3 itu Pak Sugeng, punten, itu binaan dari Kementerian PPA. Nah, sampai saat ini pun memang saya tanya tadi dengan NOK itu sedang dalam proses. Nah, kemudian harus seperti apa? Kan begitu. Karena belum selesai, masih dalam proses, harus seperti apa ke depan? Ke depan akan kami undang kembali dan bukan hanya 3, Pak Sugeng. 3 itu adalah bentukan binaan dari Kemen PPA. Ke depan mungkin 30 perusahaan di awal dari berbagai kawasan akan kami undang, nantinya akan kami bentuk. Kemudian per 3 bulan kami akan monitoring dan evaluasi sejauh mana apa namanya RP3 itu berdiri di perusahaan ini. Lalu kemudian apa kendalanya? Kami monitor terus nanti ke depan. Begitu Pak Sugeng. Agar apa? Agar betul-betul terbentuk. Begitu. Mungkin itu jawaban dari kami Pak Sugeng. Terima kasih. ya terima kasih Pak. Harapannya bisa segera direalisasikan hal tersebut. Siap Pak Sugeng, siap. Bu, ini maaf Pak, Bu, ada pesan bisikan lagi dari teman-teman, masih ada 2 yang mau bertanya. Ini bagaimana? Masih boleh atau tidak? Sepertinya menarik sekali pembahasannya. Boleh ya, 2 tapi udah terakhir ya. Ya, silakan dari ini tadi ngomong duluan juga dari PT Pabrik Kestel ya Kak? Iya. Nama saya Ika, Bu. Saya mau menanyakan di sini. Sebelumnya saya mempunyai pengalaman di tahun 2000 berapa gitu sebelum nikah. Saya pernah mengalami yang dibilang sama ibu itu cuma di luar jam kerja, kayak di jam lembur gitu. Di situ tidak ada CCTV, jam kerja tapi jam lembur.
Jadi karena saya diperbantukan ke bagian jadi di situ awalnya ada beberapa orang saya ngebantu. Ketika mereka pulang duluan dan itu terjadi dan saya di situ saya tidak ada CCTV dan teman pun tidak ada. Saya berlarian di situ, untungnya ada Pak Satpam tapi saya tidak berani bicara di situ. Shock sampai rumah saya gemeteran, saya nangis. Saya cuma ditanya kenapa. Saya nggak berani ngomong sama orang rumah juga karena aib. Bagi saya tuh aib. Nah, terus satu takut juga saya di dalam pekerjaan itu dikasih kerjaan yang tidak enak, malah didiskriminasi kayak seperti itu. Jadi saya pendam sendiri sampai bertahun-tahun. Dan itu terjadi lagi ketika saya di ruangan saya sendiri dan saya cerita sama teman. Teman saya di situ, saya bercerita, kalau ada dia datang, jangan tinggal aku sendirian ya. Aku bilang seperti itu. Jangan tinggal aku sendirian. Aku takut gitu. Emang kenapa? Jangan tinggalin gitu. Dan itu terjadi lagi, tapi teman aku udah ngerti. Pas itu mau terjadi lagi, teman aku langsung masuk. Dan itu nggak jadi lagi gitu. Dari situ saya bingung mau bercerita ke siapa. Saya udah bercerita ke teman, tapi kan tidak ada tindak lanjut kan. Nah, ya udah seperti mungkin yang saya rasakan di luar sana masih banyak yang seperti itu karena saya ngerasa masih butuh pekerjaan gitu. Jadi saya ya udahlah, untung tidak berlebihan, Bang. Ya kayak gitu deh pelecehan pegang-pegang. Ya saya nih udah pendam sampai saat ini saya ngerasain sakit sampai kalau terjadi lagi saya takut trauma. Saya nggak mau ngelihat orang itu, saya pergi jauh gitu. Karena tingkatan itu di atas level saya, kayak staff saya sebut aja dia, staff. Sedangkan saya kan cuman karyawan produksi gitu. Tuh, terima kasih Bu. Saya minta masukannya seperti apa gitu. Terima kasih, Pak. Langsung. Ya, korban. Terima kasih, Bu. Saya John dari PUK Fajar Surya Wisesa. Ingin menyampaikan beberapa keluhan terkait dengan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak ini kan banyak. Tapi kita melihat bahwa peraturan ini hanya dibuat sebagai pahlawan untuk para korban, tidak dijadikan bahwa peraturan ini sebagai fondasi untuk pencegahan dini. Misalkan sekarang di perusahaan, kalau kita mau membedah atau kita meneliti secara komprehensif itu, jangankan kekerasan, untuk WC aja, untuk perempuan aja dipisahkan dengan laki-laki aja tidak ada sama sekali. Itu kan dibilangnya itu kan potensi juga ada. Kenapa dari Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan ini tidak menjadikan perusahaan ini sebagai mitra supaya hal-hal yang bisa menimbulkan atau potensi untuk kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan ini bisa tercegah sebelum terjadi. Mungkin itu. Terima kasih. Ya Mbak, siapa tadi? Ika ya. Itu ya, kalau pernah menjadi korban, walaupun hanya disentuh gitu ya, tapi ketika ada stimulus yang mengingatkan kembali, saya pastikan Mbak Ika pasti ada perasaan tidak nyaman. Ya, ada ketakutannya muncul lagi walaupun misalkan sudah jauh, sudah bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Nah, di perusahaan itu memang relasi kuasa itu sangat tinggi. Ya, power people itu luar biasa. Berpikirnya gini, kalau kita mengadukan gitu ya, maka kita yang akan malah menjadi korban. Udah korban, tambah jadi korban. Ibaratnya udah ketimpa udah jatuh, ketimpa cat lagi. Gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pernah saya mendapat klien, dia awalnya datangnya bilang, "Bu, saya kok cemasnya nggak karu-karuan ya, Bu." Ketika datang dan saya gali hampir 3 jam, baru terungkap dia pernah dilecehkan. Ya, pernah dilecehkan sama pacar ibunya waktu dia SMA.
Kemudian pas kerja pun dia dilecehkan oleh pimpinan yang paling tinggi. Akhirnya dia jujur, iya Bu, saya begini, begini, begini. Saya bilang, selama ini kamu pasti berat membawa beban di punggung kamu. Bertonton, jadi perasaan kamu tidak nyaman dan terus itu mempengaruhi kinerja kamu, mempengaruhi kesehatan mental. Saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang, coba keluarkan perasaan tidak nyaman itu dengan bicara kepada salah satu pimpinan kamu yang memang bisa membantu kamu. Kan yang tahu pimpinan itu adalah kamu, saya bilang. Misalkan dari 5 pimpinan, adalah mungkin 2 atau 1 yang bisa aware sama kita harus berani mencoba untuk menceritakan itu kepada orang yang memang aware kepada para pekerja. Ya. Kenapa? Karena itu harus dihentikan. Kalau kita tidak berani bercerita, maka itu akan terus seperti bola salju yang gelinding kemana-mana. Nanti korbannya mungkin banyak, bukan Mbak saja. Bisa jadi dia ada di tempat lain gitu ya. Walaupun hanya sentuh pipi, pegang-pegang itu kan menjadi bagian yang tidak nyaman. Nah, saran saya ketika ada Bapak Ibu gitu yang pernah mengalami itu, oke lah yang lalu udah clear gitu ya. Asal itu sudah jauh dari pelakunya. Tapi kalau masih ada kita bersama dengan pelakunya, maka kita harus cari orang yang tertinggi, yang aware sama kita dan aware kepeduliannya kepada pekerja. Kita harus cerita dulu sama dia. Kenapa? Kita harus punya orang yang punya backingan dulu. Kalau nggak ada yang nge-backing kita di perusahaan itu, ya wassalam, kita yang jadi korban tambah jadi korban lagi. Begitu, ya. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi polanya kita harus ceritakan dengan teman atau pimpinan yang lebih atau sesama pimpinan yang bisa diceritakan sama kita, yang bisa peduli sama kita. HRD lah misalnya gitu ya. Nanti mungkin HRD ini akan masuk ke ruang mana yang dia, Pak, mohon izin saya mau ngobrol. Kan HRD biasanya gitu kan. Kalau kalau psikolog di HRD itu biasanya dipanggil untuk kok kayaknya si Pulen kerjanya jamnya jadi makin ke sini makin nggak bener nih. Ada apa coba dipanggil gitu. Nah itu nanti psikolog yang di HRD itu akan manggil, digali kenapa. Nanti psikolog ini akan menceritakan kepada HRD, ini loh ada masalah ini dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan suaminya, atau ada masalah di pekerjaan, dengan temannya. Nah itu nanti akan dipilah dan akan diselesaikan. Makanya tadi ya Pak Mus ya, RP3 itu yang wajib ada sistem di situ. Karena dia pimpinan itu tidak bisa menggunakan people power-nya dengan semena-mena. Ya. Jadi intinya kita harus berani bicara dengan teman. Ya. Karena dia bisa melindungi kita. Kalau ada pelakunya masih ada di situ. Ya enggak? Ya, bisa menasihati atau bisa memperingatkan, lu jangan macam-macam ya. Gitu. Atau walaupun dia pimpinan kita tapi kita bisa memberikan peringatan, jangan macam-macam ya, Pak. Gitu ya. Kita bisa memberikan perlindungan, ditemenin, didampingin kalau misalnya ada pelaku yang masih berkeliaran di situ. Ya. Kalau di ranah pekerja memang begitu, kita harus punya link yang saling support. Ya, jangan individual, susah kalau individual kalau di perusahaan. Kita ngadunya kemana bingung, tapi kalau di luar ada pengaduan. Kita sebagai orang luar pun kalau kita tidak diizinkan masuk ke perusahaan gimana? Ya, misalkan Mbak ngelapor ke kita, terus kita bersoal untuk masuk, nggak akan bisa diizinkan. Makanya butuhnya tadi rumah RP3 ini ya, tempatnya gitu. Kita bisa masuk, punya sistem, kita punya hukum dan landasannya ada ya Pak ya. Kita bisa mengadvokasi di sana. Begitu. Jadi pimpinan juga yang pimpinan yang agak-agak nyeleneh, agak genit ya ibaratnya gitu ya. Sama bawahannya juga akan menahan diri. Oh, dia ada ini nih. Jadi nggak berani dia, takut gue nanti dilaporin dan segala macam. Gitu ya Mbak. Paling saran saya Mbak harus traumatiknya, healingnya ya. Bolehlah nanti kapan-kapan ke UPTD untuk diadvokasi secara psikologis. Gitu ya Mbak ya. Mungkin itu dari saya, silakan yang berikutnya.
Pertanyaannya saya lupa. Nomor 3 itu. Jadi upaya pencegahannya gitu. Kenapa nggak bermitra kepada perusahaan gitu? Seperti kayak misalkan toilet tadi kan masih banyak. Ada mungkin perusahaan yang masih disatuin gitu ya maksudnya Pak gitu. Sudah berupaya seperti itu belum dari dinas seperti itu Pak? Baik, terima kasih. Pak John tadi ya, upaya pencegahan eh, pelecehan di tempat kerja. Ya begitu ya. Sebetulnya itu sebetulnya ranah Disnaker. Ya Pak ya, Pak John. Akan tetapi kami DPPA selalu membantu tentang itu. Tentang pencegahan kekerasan di tempat kerja. Nah, mungkin di tahun ini tahun 2005 pun ada kami alokasikan pencegahan kekerasan di tempat kerja. Ya saya, ada 2005 dengan tahun ini ya. Nah, itu kami sudah kerjasama dengan Disnaker, kami akan melakukan ini di tahun ini, di tahun 2005 pun kami akan lakukan. Nah, memang sebelumnya itu ranah Disnaker. Karena apa? Karena di sana ada GP2SP. Apa itu ya? Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif. Itu ranah Disnaker sebetulnya. Nah, mungkin ke depannya Pak John, sampai saat ini kami belum sepenuhnya bekerja sama dengan Disnaker. Ke depannya kami akan selalu bekerja sama dengan Disnaker. Karena apa? Karena tadi ingat kami kepada Permen PPA nomor 1 tahun 2023 adalah harus melindungi perempuan pekerja. Gitu. Baik. Nah, kedepannya kami akan selalu kerjasama. Terima kasih, mungkin itu saja Pak John. Gimana? Jawabannya cukup? Oh baik, terima kasih dan alhamdulillah ya pertanyaannya sangat luar biasa banyak dan memang menarik sekali. Sepertinya masih kurang ke depannya kita insya Allah ya Pak akan melaksanakan diskusi-diskusi seperti ini lagi ya bersama rekan-rekan pekerja dan semoga bisa terlaksana. Baik, sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Irma Bariani MSIP Psikolog dan Bapak Mustika perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi. Kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan waktunya untuk memberikan materi. Baik, untuk itu kita berikan ada cenderamata Pak dari SPSI ya yang akan diserahkan oleh. Sebentar ya. Oh boleh, ya Pak. Kenapa? Sebelum selesai, tadi amanat dari Ibu Kepala Dinas kami, Ya. tolong SPSI selalu bekerja sama dengan DP3A ketika akan melakukan pencegahan-pencegahan di perusahaan. Itu amanatnya. Iya, insya Allah akan Sampaikan, disampaikan. katanya, ayo kita kerjasama memerangi kekerasan perempuan di Sangat setuju Kabupaten Pak. Bekasi. Iya. Ya. Kemudian pekerja agar selalu melaporkan ketika ada permasalahan, jangan segan-segan. Ya. Ketika ada keluhan silahkan konsultasi. Kalau ke DP3A atau ke unit PPA kami itu tentu konsultasinya tentang kekerasan. Kalau tentang hak-hak Bapak dan Ibu silahkan ke Disnaker. Gitu ya. Mungkin itu saja ya. Iya, terima kasih luar biasa pesannya. Insya Allah akan kami sampaikan. Baik, kami berikan kesempatan kepada Kak Yutri selaku perwakilan dari Komite Pekerja Perempuan SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi untuk menyerahkan kenang-kenangan sebagai ucapan terima kasih kepada Ibu Irma dan Bapak Mus. Satu-satu dulu ya. Iya, nih Bu Irma. Ya. Diterima dulu Bu. Nah. Ya. Selanjutnya Bapak Mustika. Ya. Baik. Sekali lagi terima kasih Bu Irma dan Bapak Mustika atas kehadirannya pada siang hingga sore hari ini. Ya. Untuk foto bersama dulu permintaannya request. Bapak dan Ibu tetap di sini, mungkin rekan-rekan ke depan gitu ya. Atau Ibu Bapaknya di sini di tengah. Iya, boleh, boleh. Iya, teman-teman berdiri semua merapat, Ibu dan Bapak boleh di tengah. Ya.
Kelihatan nggak, Pak? Nggak merapat. Oke, siap. 1. Oh ya. Foto aja. Oh, ini dulu ya. Foto aja. Ini lambang ini adalah lambang stop kekerasan. Stop kekerasan. Oke, baik. Oke, 3, 2, 1 lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya. Iya, langsung. Iya. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pertama dan untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua. Ya, Bu Nur sudah menunggu ya dari tadi di ruang Zoom. Bu, Ibu sudah siap? Udah connect belum? Oh, udah. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat ya. Heeh. Oh, udah di-share sama dia. Baik, langsung saja rekan-rekan sekalian kita simak materi yang kedua yaitu terkait tentang perlindungan bagi pekerja perempuan menurut ketentuan perundang-undangan menurut ketentuan perundang-undangan yang akan disampaikan oleh Bu Nur Hidayah Setiawati SEMM. Kepada Bu Nur Hidayati, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Baik, Nur. bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran? Sudah sore ini acara Iya, sampai Bu. 4:30, jadi saya 10 menit aja kali ya. Baik, terima kasih atas undangannya. Memang hari ini bertepatan persis dengan Women International Day, jadi momennya diambil di tanggal yang sama karena memang mungkin biar nyambung walaupun hari Jumat di sela-sela kesibukan pastinya. Mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung menyapa teman-teman semua karena memang agenda yang saya punya nih walaupun sebenarnya saya sudah melakukan ini, saya geser-geser tapi mungkin tadi pagi kita dapat kedukaan ibunda dari Pak Kadis meninggal dunia menjadikan hari ini juga menjadi jadwalnya agak eh, harus dirubah dengan cepat. Mungkin nggak lama-lama, saya sudah share mengenai materi kita hari ini sudah saya share. Mungkin mudah-mudahan teman-teman sudah bisa melihat semua dan saya nggak perlu kenalan kayaknya ya. Mungkin saya tapi siapa tahu ada yang belum kenal. Saya Bu Nur Hidayah Setiawati. Saya sehari-hari di bidang hubungan industrial. Mungkin sudah sekian kali bertemu dengan teman-teman SPSI khususnya. Eh, mungkin saya nih. Tapi dah. Bentar ya. Ya, oke. Tadi mungkin sudah sesiangan sudah materi dari DP3A. Ya memang kami khususnya di Disnaker ini sudah beberapa saat ini banyak berkolaborasi karena banyak regulasi yang kemudian ternyata memang khususnya tentang perempuan. Perempuan ini kan memang ada masuk di ranah Disnaker, tapi memang juga berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan masuk ranah di DP3A. Dan ternyata juga setelah kita jalan bersama banyak regulasi-regulasi yang mirip gitu ya atau sama yang di Snaker punya atau Kementerian Ketenagakerjaan punya yang juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga punya. Nah, ini yang mudah-mudahan ke depan tadi saya sempat dengerin dari DP3A pastinya kolaborasi-kolaborasi yang memang kami di pemerintah ini yang memang menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan pekerja perempuan khususnya di Kabupaten Bekasi.
eh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Perempuan khususnya sudah diatur banyak gitu. 4 pasal di Undang 13 itu sudah cukup banyak. Kita tahu bersama ada pasal 76, ada pasal 81, ada pasal 82 dan juga ada pasal 83, 76. Itu ketentuan mengenai kerja malam bagi pekerja perempuan. Saya yakin banyak teman-teman yang sampai saat ini pun juga masih harus ya terpaksa tanda kutip karena memang sistem pekerjaan, sistem kerja di perusahaannya dilakukan sistem bergilir yang menjadikan kita ini memang menjadi kerjanya harus di malam hari. Dulu mempekerjakan pekerja di malam hari itu harus ada izin IKMB, izin kerja malam wanita. Tapi sejak pasca Undang-Undang 13 2003 memang izin kerjanya tidak ada, tapi perlindungan persyaratannya tetap masih ada. Jadi artinya itu mungkin undang-undang lebih mendorong gitu ya perusahaan khususnya pekerja juga untuk lebih paham dengan hak dan kewajibannya. Jadi kerja malam di Undang-Undang 13 itu mengatur bahwa siapa sih yang boleh kerja malam atau siapa sih yang nggak boleh kerja malam khususnya bagi perempuan itu yaitu pastinya pekerja wanita yang hamil. Jadi kalau hamil tidak boleh dipekerjakan pada malam hari. Kemudian kalau memang bekerja di malam hari, perusahaan harus memberikan tambahan atau memberikan semacam support gitu ya, bahwa mereka harus makan bergizi dan yang pasti juga harus dijamin tentang kesehatan, keselamatan dan juga eh, keamanan dari si pekerja perempuan. Dan kalau memang perusahaan akan mempekerjakan pekerja wanita di malam hari, itu juga harus menyediakan antar jemput. Mungkin masih di slide sebelumnya, Mbak, ini. Jadi yang agak, nah ini tahun 13. Kemudian yang berikutnya ada cuti haid, masih berlaku sampai hari ini walaupun sebenarnya dibunyikan kalau sakit pasti sekarang teknologi sudah berkembang sudah jarang walaupun masih ada karena obat juga sudah cukup mendukung. Kemudian cuti melahirkan dan atau gugur kandung ini juga masih menjadi hak pekerja perempuan di Undang-Undang 13 yang terakhir kesempatan untuk menyusui anak. Nah, kesempatan untuk menyusui anak ini memang bunyinya kan sebenarnya di jam kerja ini yang memang harus banyak dilakukan improvisasi gitu ya karena tidak mungkin kalau menyusui anak harus pulang, tidak mungkin. Anaknya dibawa ke tempat kerja juga tidak mungkin. Makanya banyak kemudian perusahaan bicara ketentuan pasal 83 kesempatan menyusui ini, perusahaan menyediakan tempat laktasi, di mana disediakan peralatan untuk kemudian si pekerja yang sedang menyusui memompakan ASI sampai dengan disiapkan eh, mesin gitu ya atau pendingin untuk menjadi supaya ASI yang sudah dipompa oleh pekerja juga tidak mubadir karena memang ASI itu tidak boleh di tempat suhunya nggak hanya suhu ruangan suhunya suhu khusus supaya dia tidak rusak. Lanjut yang dan kemudian eh, dilanjutkan Mbak. Kita juga punya Perda 4 tahun 2016. Ini sebenarnya juga sudah menggarisbawahi atau memberikan fokus perlindungan pekerja perempuan yang ada di Undang-Undang 13. Yaitu sama larangan mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari bagi pekerja hamil dan menyusui. Nah, kalau di Undang-Undang 13 itu hanya hamil. Tapi kalau di Perda kita itu menyusui. Nah, menyusui itu pastinya memang berbeda-beda, tapi secara secara standar kesehatan atau standar mandatori menyusui adalah 2 tahun. Jadi dilarang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari pada saat dia hamil dan atau menyusui. Kemudian ini juga ditegaskan lagi di Perda kita nomor 4 tahun 2016 itu adalah pengusaha wajib memberikan hak dan perlindungan kepada semua pekerja buruh perempuan yang sudah berkeluarga sama dengan pekerja laki-laki yang sudah berkeluarga. Pada prakteknya kita sering melihat, sering mendengar, bahkan mudah-mudahan tidak ada yang mengalami, kita diberikan perlakuan yang berbeda. Padahal perempuan saat ini juga banyak yang kemudian juga dia menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan tulang punggung keluarga itu nggak hanya suami dan anak, tapi juga bahkan ada juga tulang punggung dia mempunyai kewajiban gitu untuk
orang tua, adik, kakak. Jadi memang di Perda kita mengamanatkan harus diberikan hak yang perlindungan yang sama kepada pekerja perempuan. Kemudian yang kita tahu bersama, kita flashback sebentar di 2023, kita punya kasus staycation. Nah, ini kasus yang rame yang menjadikan Bekasi tanda kutip ya agak terkena, tapi terkenanya menjadi agak tidak kurang bagus. Uh, Walaupun pada mungkin kalau cerita lama lagi pada prakteknya sebenarnya kasus itu tidak bisa temukan bukti secara nyata, tapi kita semua sepakat dan kita semua memahami bahwa praktek-praktek kekerasan seksual di tempat kerja itu pasti ada. Hanya mungkin tadi saya mendengar sedikit gunung es. Jadi kenapa gunung es tadi sudah dibahas juga. Nah, tapi sisi baik, saya selalu baru sisi baik dari kasus staycation yang ada di Kabupaten Bekasi kemarin, menjadikan kemudian Kementerian Ketenagakerjaan yang selama ini perlindungan terhadap pekerja perempuan, terhadap kekerasan pelecehan seksual di tempat kerja terhadap pekerja perempuan yang tadinya hanya SE dari tahun bertahun-tahun, kemudian keluarlah Kemenaker tahun 88 tahun nomor 88 tahun 2023 tentang pedoman pencegahan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Dan ini ternyata juga nyambung dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang sebenarnya munculnya sudah awal tahun 2023. Ya, jadi sebenarnya ini sudah nyambung dan tadi kita pastinya akan bekerja kolaboratif untuk melaksanakan kedua ketentuan dari dua kementerian. Nah, terakhir yang mungkin memang karena kasus staycation itu ramai dan viral di Kabupaten Bekasi dan itu komitmen dari Pak Bupati bagaimana penanganannya memang harus cepat. Nah, Pak Bupati juga mengeluarkan surat edaran nomor 4 TK 0404 yaitu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja terhadap perempuan. Jadi ini spesifik untuk mandatori Pak Bupati memberikan arahan lah gitu di SE ini kepada perusahaan bagaimana pola pastinya refer yang akan kita pergunakan adalah Undang-Undang 13, kemudian ada Perda dan juga Kemenaker nomor 88 yang disahkan setelah viral kasus staycation. Bisa lanjut? Nah, sebelum mungkin kita masuk bicara perlindungan dan pencegahan, tadi saya nyinggung sedikit mengenai kerja layak. Karena di dalam kerja layak itu ada nanti prinsip non-diskriminatif. Di dalam prinsip non-diskriminatif ada tidak ada pelecehan seksual. Jadi supaya ada alur dan benang merahnya dapat. Jadi prinsip non-diskriminatif itu ada beberapa, yaitu adalah hak dasar pekerja di tempat kerja dalam hubungan industrial yang ditujukan untuk memberikan kenyamanan bekerja. Jadi kalau kita tidak mengalami diskriminasi, kita akan nyaman bekerja. Kemudian kita juga punya konvensi ILO nomor 100 tentang pengupahan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama. Kemudian ada ratifikasi ILO nomor 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Jadi kita harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan, termasuk di dalamnya adalah jenis kelamin ya. Nah, yang terakhir prinsip diskriminatif yang terakhir adalah kondisi kerja tanpa diskriminasi, termasuk di dalamnya adalah tanpa adanya pelecehan seksual di tempat kerja. Jadi lanjut. Nah, sebenarnya mungkin pelecehan itu apa sih? Nah, mungkin pelecehan ini dulu mungkin hanya 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 spesifik. Sekarang sudah berkembang menjadi hal yang hanya mungkin pandangan atau dipandang tidak nyaman itu juga sudah merupakan kategori pelecehan. Jadi artinya di sini merasa dirinya tidak nyaman, tidak menyebabkan tidak harmonis itu termasuk pelecehan di tempat kerja. Juga menyebabkan resikonya sampai dengan kesehatan dan keselamatan. Jadi kesehatan mental, keselamatan itu juga penyebab dari resiko-resiko pelecehan seksual di tempat kerja. Dan yang sering terjadi itu kadang-kadang yang sering terjadi kadang-kadang atau sering terjadi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, bos, atasan itu kadang-kadang kemudian dia berlaku tidak bagus ya terhadap atau bisa masuk dalam kategori pelecehan seksual terhadap bawahannya. Nah, bawahan itu selalu kalau sama atasan pada posisi memang dia menjadi atasan superior. Jadi makanya kadang-kadang posisi-posisi lah yang menyebabkan resiko pelecehan semakin besar antara atasan dan bawahannya. Kemudian berikutnya ada bentuk-bentuk pelecehan mungkin sepintas saja silakan dibaca. Nah, yang mungkin harus kita cermati adalah pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja.
Mungkin yang hadir di sini atau mungkin teman-teman yang tergabung di SPSI, saya yakin perusahaan bisa jadi sudah mengatur mengenai bagaimana pola-pola pencegahan. Hanya kadang itu tidak efektif atau kadang mungkin hanya sebatas asal ada. Nah, jadi utama atau pertama itu memang harus ada komunikasi. Komunikasi itu artinya bagaimana kita selalu bisa melakukan sosialisasi, informasi. Sekarang media ini sudah berbagai macam. Jadi kalau zaman dulu harus ditempel. Sekarang media medsos lah gitu. Itu adalah media yang paling cepat, paling efektif untuk bagaimana kita bisa menyebarkan informasi sampai kepada bahkan sampai kepada sebenarnya orang yang tidak perlu kita kasih. Nah, tapi itu artinya sebuah efektif atau sebuah hal yang keuntungan masa kini ya untuk bicara melakukan penyebaran informasi. Kemudian yang tidak kalah penting juga edukasi. Nah, tadi disampaikan juga banyak korban itu menjadi tidak berani melapor. Itu pertama malu, aib. Kemudian yang paling terjadi banyak terjadi adalah kekhawatiran. Kalau saya lapor tadi kembali tadi lebih banyak kekerasan seksual itu atasan. Nah, kalau atasan yang melakukan pelecehan atau kekerasan seksual di tempat kerja, tambah susah. Kenapa? Khawatir. Ya kalau kemudian tertangani atau iya kalau kemudian terselesaikan. Yang terjadi malah kemudian tadi sudah kemudian di apa ya istilahnya sama lingkungan dicibir pun yang terburuk justru nanti malah si pekerja atau si korban itu yang kemudian malah sampai dengan mendapatkan sanksi. Sanksi itu bisa sanksi moral, bahkan ada juga yang kalau memang rame, nah, namanya pelakunya atasan, takutnya sanksi sampai dengan dia justru dia yang dikeluarkan dari tempat kerja. Jadi edukasi, eh, orientasi atau karena ini bicara moral, kita bisa melalui ceramah-ceramah agama. Kemudian kita juga harus selalu melakukan pelatihan. Hari ini mungkin menjadi momen-momen yang tadi bisa juga ini bentuk komunikasi, bentuk edukasi, dan juga bentuk pelatihan. Nah, pelatihan nanti kalau memang akan diadakan pelatihan, kita akan menata yang lebih spesifik. Karena ini mungkin kalau hari ini lebih kepada secara umum. Dan juga yang pasti, kita semua, nggak hanya pemerintah, pekerja, itu juga harus semuanya bisa mendorong perusahaan untuk membangun sebuah komitmen membuat kebijakan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja. Karena dengan apapun komunikasi bagus, edukasi dari khususnya dari teman-teman pekerja, tapi kalau kemudian komitmen dari perusahaan untuk membangun itu tidak ada atau tidak maksimal, pastinya juga upayanya tidak bisa optimal. Nah, ini kemudian tadi komitmen kebijakan. Lanjut di halaman berikutnya. Apa sih sebenarnya komitmen dan kebijakan yang harus dilakukan oleh eh, perusahaan khususnya di tempat kerja dan juga melibatkan semua pekerja. Itu bahwa penegasan bahwa semua pekerja termasuk pihak ketiga untuk diberlakukan secara bermartabat dan tanpa perbedaan. Kemudian juga perusahaan atau kebijakan di perusahaan itu harus memberikan penjelasannya lengkap tentang perbuatan yang dapat dikategorikan pelecehan seksual. Semua harus tahu kalau saya begini, saya dikategorikan pelecehan. Kalau saya begini, misalnya saya tidak masuk kategori pelecehan seksual itu harus terkomunikasikan dan terinformasikan secara lengkap. Kemudian juga harus ada pernyataan-pernyataan sikap misalnya bahwa pelecehan seksual tidak dibenarkan dalam perusahaan dan pastinya ketentuan atau toleransinya adalah nol. Tidak ada toleransi bahwa oh kalau hanya nyolek misalnya gitu boleh tidak. Jadi toleransinya nol bahwa yang dikategorikan pelecehan mau dari yang teringan sampai yang apalagi yang terberat itu adalah toleransinya nol. Tidak boleh terjadi di semua perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah kepastian bahwa semua korban pelecehan seksual di tempat kerja berhak untuk mengajukan keluh kesah dan tindakan sesuai dengan ketentuan di perusahaan. Nah, kepastian mengajukan keluh kesah itu kalau perusahaan tidak membangun sebuah sistem atau mekanisme pengaduan khususnya tentang pelecehan seksual di tempat kerja tidak efektif. Karena apa? Pertama, nggak mengadukan karena pertama tadi saya bilang takut, malu, aib. Nah, begitu ini semua sudah terlalui, saya mau mengadukan kemana? Terus nanti bagaimana dengan saya? Nah ini makanya harus diberikan kepastian mekanisme yang jelas bagaimana mengadukan. Kalau memang dan jaminan-jaminan pastinya kalau sudah seperti ini penanganannya ada jaminan-jaminan kerahasiaan dan jaminan-jaminan bahwa si korban tidak
kemudian mendapatkan tambahan sanksi. Artinya tambahan sanksi itu ya moral, bahkan kemudian tadi yang saya bilang, bahkan justru mereka yang kadang-kadang justru mereka yang harus pergi dari tempat kerja. Nah, jadi setelah kepastian juga harus dijelaskan mekanisme seperti apa, pengajuannya, tata cara. Nah, ini mungkin nanti nyambung dengan tadi yang sampai kalau di P3 tentang rumah perlindungan bagi pekerja perempuan. Nanti mungkin ini, karena saya selalu bilang, RP3 itu adalah rumahnya. Di dalamnya seperti ada penanganannya seperti apa atau bagaimana mekanisme seperti apa, kita bisa memakai Kepmen 88 ya dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dan kemudian yang terakhir, kebijakannya adalah penegasan bahwa pelecehan seksual merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sampai dengan tindakan indisipliner. Nah, artinya kalau sudah seperti ini, silakan masukkan dalam PP, dalam PKB, dalam perjanjian kerja, dalam kebijakan, dan apapun yang memang pekerja yang melakukan tindakan pelecehan seksual di tempat kerja tadi, artinya kategorinya diperjelas, bisa merupakan pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi indisipliner. Nah ini, tapi semua harus ditata dan diatur supaya kemudian tidak nanti di perjalanannya ada kasus beda perlakuan. Kasus ini yang ini kemudian diberikan sanksi, baik misalnya pelaku yang lainnya tidak. Oh, yang tidak karena kemudian dia adalah orangnya spesial. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kemudian berikutnya yang bicara komitmen, karena tadi sudah kebijakan seperti itu, komitmen. Nah, komitmen dalam rangka pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja itu tadi saya sampaikan tertuang. Karena kalau hanya punya kebijakan, tidak ada komitmen, apalagi tertuliskan gitu, dibakukan dalam tertulis baik tadi PP, PKB dalam perjanjian kerja ini merupakan sebuah komitmen berarti dituangkan. Kemudian juga membentuk tim kalau di Kepmen 88 Satgas ya. Satgas penanganan pelecehan seksual di tempat kerja. Kalau di Undang-Undang TP3A-nya memang namanya tim. Nah, kemudian diberikan sanksi dan tindakan disiplin terhadap pelaku pelecehan seksual di tempat kerja. Nah, yang ini yang juga harus jangan lupa dan harus ditata sedemikian rupa adalah menjamin kerahasiaan baik korban maupun pelaku. Jadi bukan hanya korban saja yang dirahasiakan, tapi pelaku juga. Karena walaupun dia pelaku, kan kita asas praduga tak bersalah. Jadi harus dijaga kerahasiaannya dan negara Indonesia menganut sistem asas praduga tak bersalah. Jadi selama belum dinyatakan bersalah, dia juga tidak boleh kemudian diberikan sanksi duluan. Makanya ini harus dijaga kerahasiaannya. Kemudian juga menjamin dan menjaga keselamatan dalam proses pemulihan bagi korban pelecehan. Nah, ini yang kadang-kadang tadi mungkin saya ada pertanyaan, namanya korban itu tidak mudah kemudian untuk bisa secepat itu sembuh, apalagi mungkin masih bertemu terus nih dengan si pelaku. Nah, ini kewajiban perusahaan, nanti juga kewajiban kalau misalnya nanti punya RP3 atau punya tim atau punya satgas, itu juga harus menjaga bagaimana keselamatan dalam proses pemulihan. Jangan sampai dalam proses pemulihan dia kemudian mendapatkan perlakuan. Kadang mohon maaf ya, ada yang ya kayak gitu. Jadi begitu dia tersebar masih dia sebagai korban, justru nanti ada pelaku-pelaku lain gitu. Oh, dia memang gampangan. Nah, ini yang kita harus jaga. Jangan sampai justru semua sanksi itu balik kepada korban. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah semua pihak harus mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan bebas dari pelecehan seksual di tempat kerja. Kalau kita dari nyaman, harmonis, bebas pelecehan, berarti sama dengan kita pasti akan produktif. Kalau sudah produktif, pastinya baik si pekerja juga akan memberikan kinerja yang terbaik. Perusahaan juga kalau semua karyawannya produktif, perusahaan juga akan bisa memberikan atau menghasilkan kinerja terbaik di perusahaan. Nah, terakhir mungkin mengenai kesimpulan atau kalau saya bilang ini apa gitu yang mungkin harus kita lakukan bersama, dan pencegahan merupakan alat. Jadi kita jangan bicara bagaimana penanganan. Penanganan itu akan lebih sulit menurut saya. Jadi yang harus kita tekankan bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi. Walaupun kita juga jangan sampai lupa kalau sudah terjadi seperti apa. Jadi ini harus kita buatkan menjadi sebuah alur yang
tidak parsial gitu ya, tapi menjadi sebuah alur yang sinerginya nyambung dari pola-pola pencegahan, sebelum pencegahan juga apa sampai dengan misalnya ada kejadiannya. Kalau pencegahannya efektif dan kemudian mekanisme efektif, mudah-mudahan kejadiannya tidak ada. Nah, ini makanya paling efektif adalah bagaimana kita menerapkan pola-pola pencegahan. Nah, perusahaan berikutnya adalah perusahaan harus membuat kebijakan dan komitmen untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual agar terwujud lingkungan kerja yang kondusif. Kalau sudah kondusif, kita pasti lebih nyaman dan aman dalam bekerja. Nah, yang kemudian yang ketiga, kolaborasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. 3 unsur yang kemudian kita berharap dengan kolaborasi efektif ini terwujud. Salah satunya kita sudah banyak kolaborasi, tapi juga kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja. Dan yang terakhir, keberhasilan pencegahan dan penanganan pelecehan di tempat kerja yang efektif dapat menciptakan kenyamanan bekerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas baik pekerja, menghasilkan keuntungan profit dan bagi perusahaan dan menjadikan perusahaan juga akan meningkat secara kinerjanya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau waktunya nanti silahkan kita diskusi. Mudah-mudahan nanti kita kalau misalnya waktunya tidak memungkinkan atau tidak cukup, silahkan ditulis. Nanti kami akan berikan penjelasan di lain sesi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur dan mohon maaf tadi sempat menunggu ya Bu untuk menyampaikan materi dan cukup jelas sekali. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanya atau didiskusikan ya. Namun sebelum itu kita langsung saja ke materi Bung Herman terkait karena sepertinya nyambung nih kalau misalkan Ibu kan menjelaskan tentang tadi aturan-aturan perundang-undangannya ya dari Perda, ada surat edaran menteri dan sebagainya. Maka kalau Bung Herman lebih spesifik lagi terkait PKB gitu. Jadi tentang pengaturan perlindungan bagi pekerja perempuan di dalam PKB itu sendiri. Jadi mungkin kita langsung saja beberapa menit ada penyampaian dari Bung Herman dan nanti mungkin ada pertanyaan juga yang akan diajukan ke Ibu gitu ya. Jadi langsung saja bisa berdiskusi kita secara panel. Kepada Bung Herman SHAK 3, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, makasih Peng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati di ujung sana ada Bu Nur, Kabid HI dan Jamsos. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan kawan-kawan yang masih bertahan gitu ya, sudah 4:30 tapi masih bertahan. Sekira saya nggak akan lama-lama untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nur. Jadi dalam hal ini saya ingin melengkapi diskusi kita dengan mengurai bagaimana pengaturan perlindungan pekerja perempuan dalam PKB kita semua. Jadi ada riset yang kita laksanakan oleh KPS 2 dan KPPSB terkait dengan perlindungan pekerja perempuan dalam PKB. Nah, kita meliti hampir 35 PKB dan mengetahui bahwa dalam PKB tersebut banyak hal yang masih belum terlalu optimal dalam melindungi para pekerja. Boleh dilanjut Ketua? Kita langsung saja ke hasil penelitian yang kita punya. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ini fungsi SP dalam PKB. Lalu berikutnya, ini bagaimana pentingnya PKB. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, bahwa kalau kita bicara PKB, maka PKB yang ada di Indonesia hari ini tidak bisa dilepaskan dari ada aturan namanya Permenaker nomor 1 tahun 85. Dia itu mengurai tentang pola umum KKB, kesepakatan kerja bersama. Nah, dalam hal ini, kenapa isi PKB di Indonesia sangat seragam? Karena dipengaruhi oleh norma ini. Lanjut berikutnya. Nah, menurut pasal 2 Permenaker tersebut disampaikan bahwa pembuatan KKB dan tata tertib musyawaratannya harus berpedoman kepada pola umum kesepakatan kerja bersama dan pedoman tata tertib dalam lampiran 1 dan 2. Jadi di banyak PKB kita sangat dipengaruhi betul oleh Permenaker nomor 1 tahun 65. Salah satunya terkait dengan perlindungan pekerja perempuan. Bisa ke slide berikutnya.
Ya, lanjut. Lanjut. Nah ini, kalau kita bicara tentang perlindungan pekerja perempuan, maka di dalam ya, di dalam hal ini nah, kalau kita bicara tentang isi PKB, maka hampir banyak PKB di Indonesia yang mengatur perlindungan pekerja perempuan itu hanya mengadopsi di bab 5 pola umum KKB terkait dengan pembebasan dari kewajiban untuk bekerja. Jadi di bab tersebut ada pasal yang mengatur tentang hak karyawan wanita atas cuti hamil dan gugur kandungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan syarat-syarat dalam pengajuan cuti hamil tersebut. Jadi inilah yang paling banyak ada dalam PKB kita semua yang diatur. Nah, hasil temuan kita, ini hasil temuan kita nih, yang diteliti ada 35 PKB. Dari 35 PKB ini kita melihat bahwa ada hampir setengahnya gitu ya, di dalam PKB kita itu memberikan judul yang sama seperti pola umum PKB, yaitu judulnya pembebasan dari kewajiban untuk bekerja. Jadi hampir sama gitu ya di dalam PKB kita semua itu ngatur tentang cuti haid, cuti hamil, melahirkan di dalam bab ini. Lalu lainnya itu ada yang diberikan judul bab cuti, waktu istirahat, ada peraturan kerja, ada hari libur dan cuti saja gitu ya. Nah lalu bagaimana pengaturannya? Ini yang paling penting yang harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama ada pengaturan tentang cuti haid. Itu 40% PKB kita ngatur cuti haid itu harus melampirkan surat dokter. Jadi di PKB kita itu paling banyak 40%-nya itu mengatur pekerja perempuan dapat mengajukan cuti haid kalau dia melampirkan surat dokter. Nah selain itu juga ada 40% lainnya yang cuti haid itu cukup dilakukan dengan pemberitahuan. Jadi kalau yang tadi dengan surat dokter ada 40% lainnya itu yang cukup pemberitahuan. Pemberitahuannya itu banyak modelnya, dari model by telepon gitu ya, maupun melalui surat tertulis. Ada juga PKB itu yang mengatur bahwa kalau ada pekerja yang mengajukan cuti haid, dia harus diperiksa di polikliniknya. Nah itu ada juga di tempat kita yang hadir gitu ya. Jadi kalau kita mau ngajukan cuti haid itu harus diperiksa dulu, benar nggak haid gitu ya. Nah ini yang sedang kita untuk minimalisir. Lalu yang kedua, ada juga PKB yang tidak mengatur tentang cuti haid. Nah juga ada yang bagus, itu di salah satu PKB, di mana bahwa kalau ada pekerja ngambil cuti haid, itu tidak boleh dilarang oleh atasan. Jadi ini ada PKB yang bagus, bahwa kalau ada pekerja yang mau cuti haid, itu nggak boleh dilarang oleh atasan. Ini di salah satu PKB. Nah yang juga agak sedikit mengejutkan gitu ya, ada salah satu PKB yang mengatur kalau ada pekerja hamil, kalau hamil kan nggak lagi dapat menstruasi gitu ya, tapi dia ngajuin cuti haid, itu dia dapat sanksi untuk mengembalikan upah itu berapa kali lipatnya. Jadi kalau misalnya saya lagi hamil gitu ya, lagi hamil, tapi ngajuin cuti haid, itu dia bisa kena sanksi untuk mengembalikan berapa kali lipat dari upah yang diterimanya. Bahkan terakhir itu diberikan dengan surat peringatan. Ini model cuti haid yang ada dalam PKB. Nah yang kedua, ini yang terkait dengan kebijakan. Kalau kita bicara tadi yang Bu Nur sampaikan, kebijakan anti diskriminasi, dari 35 PKB yang kita teliti, itu hanya satu perusahaan atau PKB yang baru mengatur tentang non-diskriminasi atau anti diskriminasi. Lalu yang berikutnya yang juga mengejutkan gitu ya, dari 35 PKB yang kita teliti, itu baru satu PKB yang mengatur tentang anti diskriminasi penggajian. Ini jadi dalam banyak hal itu masih ada diskriminasi penggajian, khususnya masalah tunjangan keluarga. Dan yang terakhir, kalau kita bicara tentang kebijakan anti kekerasan dan pelecehan, itu dari 35 PKB yang kita teliti, belum ada satupun yang mengatur tentang kebijakan anti kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Ini yang saya kira PR kita yang paling berat ke depan. Jadi harusnya di PKB teman-teman itu ada kebijakan yang anti kekerasan dan pelecehan di tempat kerja yang diatur dalam PKB. Nah hari ini belum ada gitu ya, harapannya ini 2-3 tahun ke depan
bisa lebih banyak yang sudah ada PKB-nya. Nah, yang berikutnya ini cuma dua slide tambahan gitu ya. Jadi mungkin nggak terlalu lama. Yang berikutnya terkait dengan cuti melahirkan. Cuti melahirkan di 31 perusahaan itu lamanya masih normatif 3 bulan. Lalu di 3 perusahaan itu cuti melahirkannya 3,5 bulan, sudah 14 minggu. Dan ada di 1 perusahaan yang cuti melahirkannya sudah 4 bulan. Ini ada di PT tertentu itu sudah 4 bulan cuti melahirkannya. Jadi kalau di tempat kawan-kawan paling banyak itu 3 bulan gitu ya. Mungkin di sini NOK yang sudah 3,5 bulan, tapi lainnya masih 3 bulanan. Ya. Tapi selain itu juga ada yang sudah 4 bulan. Jadi 1,5 bulan sebelum melahirkan, lalu 2,5 bulan setelah melahirkan. Itu di salah satu perusahaan lainnya. Nah, catatan lainnya ada juga masih ada PKB yang belum mengatur tentang cuti melahirkan. Lalu yang menarik gitu ya, ini ada catatan, ada di 1 perusahaan, dia tidak memberikan cuti melahirkan kalau proses kehamilannya itu katakanlah bukan pernikahan yang sah. Jadi kalau misalnya dengan pasangan yang tidak terikat pernikahan, itu tidak diberikan cuti melahirkan. Lalu yang juga menarik, itu ada 1 perusahaan yang memberikan cuti bagi istrinya yang sedang melahirkan, jadi cuti buat suami gitu ya, itu diberikan cuti kalau istrinya melahirkan 10 hari. Jadi kalau di tempat lainnya hanya 3 hari, di 1 perusahaan itu 10 hari. Jadi para perempuan bisa kebantu kalau lagi nyuci popok gitu ya, kira-kira kayak gitu. Lalu berikutnya, yang memberikan bantuan melahirkan, itu ada di 8 perusahaan, ini saya kira sudah umum gitu ya. Jadi kalau kita melahirkan itu dapat bantuan dari perusahaan. Lalu yang ketiga terkait dengan cuti gugur kandungan. Ini di banyak perusahaan itu mayoritas 32 perusahaan itu cuti melahirkannya 1,5 bulan. Lalu 1 perusahaan bukan 1,5 bulan tapi 7 minggu. Jadi dia lebih panjang gitu ya hitungannya. Dan di 1 perusahaan ada yang 45 hari. 1 perusahaan tidak mengatur dalam PKB. Nah juga ada catatan bahwa yang dimaksud gugur kandungan itu kalau usia kandungannya lebih dari 26 minggu. Ada di dalam 1 PKB gitu ya. Jadi ini masih belum seragam nih definisi keguguran. Lalu juga kalau kegugurannya bukan karena keinginan sendiri masih dapat bantuan cuti keguguran. Tapi kalau kegugurannya disengaja gitu ya itu tidak diberikan cuti kegugurannya. Lalu juga yang tadi sama oleh Bu Nur, ini terkait dengan kesempatan menyusui. Meskipun ada normanya, dalam kenyataannya itu dari 35 PKB yang kita teliti, itu baru 6 perusahaan yang mengatur waktu untuk pekerja menyusui. Menyusui ya. Jadi waktunya itu baru 6 perusahaan. Dan yang lebih spesifik itu baru ada di 2 perusahaan. Jadi yang menentukan bahwa waktu untuk memberah ASI itu ditentukan selama 10 menit. Kalau yang 4 itu tidak diberitahukan waktunya. Jadi ini saya kira juga hal yang penting gitu ya. Jangan sampai nanti ada haknya tapi nggak pernah diatur. Nah 29 perusahaan itu tidak mengatur tentang kesempatan untuk menyusui. 4 perusahaan mengatur tentang penyediaan tempat laktasi. Jadi meskipun sudah ada kesempatannya, kalau nggak ada tempatnya juga percuma gitu ya. Oleh karena itu juga perlu diatur tentang tempat laktasi buat para pekerja waktu mengambil air susunya. Nah yang penting ya air ASI kan kayak gitu. Ya. Nah yang berikutnya yang juga penting, dari 35 PKB yang kita teliti itu baru 1 PKB yang mengatur tentang child care gitu ya, tempat penitipan anak. Ini di Bekasi belum ada gitu ya. Ini saya ambil dari PKB di luar Jawa. Jadi ini harapannya ada dalam ketentuannya tapi nggak ada dalam PKB. Ini menjadi PR kita semua. Lalu berikutnya yang tadi disampaikan oleh kawan dari Pajar, ini yang mengatur toilet bagi pekerja perempuan. Khususnya yang sedang hamil, itu baru 1 perusahaan yang mengatur dalam PKB. Jadi bagi perempuan yang sedang hamil, itu harusnya toiletnya tersendiri. Jadi nggak gabung dengan yang lain. Dia ada handrailnya gitu ya. Lalu prosedur dan sebagainya. Itu baru di NOK saja yang sudah mengatur dalam PKB. Lainnya belum diatur dalam PKB. Lalu yang berikutnya toilet khusus perempuan,
tadi sudah disebutkan gitu ya. Meskipun itu sudah banyak yang menerapkannya tapi belum diatur dalam PKB. Jadi harapannya toilet khusus buat perempuan juga harusnya diatur dalam PKB. Baik terkait kesediaannya maupun terkait dengan jumlah yang harus memadai. Lalu berikutnya, dari 35 perusahaan yang menyediakan baju bagi perempuan yang sedang hamil, itu baru satu perusahaan dalam PKB. Jadi meskipun sudah banyak, tapi dalam kenyataannya baru satu perusahaan yang sudah mengatur di dalam PKB. Ini baru satu PUK. Lalu kalau yang berikutnya, yang menyangkut pekerjaan khusus bagi pekerja perempuan yang sedang hamil, itu belum ada yang mengatur dalam PKB. Jadi harusnya kalau dia pekerja shift, harusnya di non-shift gitu ya. Kalau dia pekerjaannya berat, harusnya dibikin di tempat yang lebih ringan. Nah itu belum ada dalam PKB. Dan berikutnya, ada satu PKB yang mengatur tentang pemberian jilbab bagi pekerja perempuan. Nah itu baru ada di satu perusahaan, jadi di PT NOK. Jadi dia sudah diberikan jilbab gitu ya. Jadi jilbab itu bagian dari seragam kerja. Ini belum banyak yang mengatur, dari 35 PKB hanya satu perusahaan. Saya kira itu yang, yang ini belum ya. Ini menyangkut diskriminasi dalam pengajian. Jadi di banyak PKB, itu pekerja perempuan sering dianggap sebagai lajang gitu ya. Nah kita melihat bahwa ada beberapa PKB yang mengatur lebih spesifik. Itu ada 3 perusahaan yang mengatur bahwa perempuan itu hanya mengcover bagi suami dan anak-anaknya hanya 3 perusahaan. Jadi ini yang paling bagus gitu ya. Yang non diskriminasi dalam pengajian itu baru ada di 3 perusahaan. Nah ada juga 3 perusahaan. Jadi si pekerja perempuan yang sudah menikah hanya dianggap sebagai dapat tunjangan keluarga dan sebagainya kalau suaminya sudah meninggal. Jadi kalau dia janda gitu ya, baru dia dapat tunjangan-tunjangan seperti tunjangan keluarga. Dan di 2 perusahaan, ini pekerja perempuan ditulis dalam PKB dianggap sebagai lajang. Jadi ini yang harusnya kita hindarkan gitu ya. Karena kalau kita sudah menikah harusnya bukan lagi lajang. Tapi di dalam PKB masih ada yang mengatur seperti itu. Dan sebanyak 27 perusahaan tidak mengatur detail dalam PKB. Lalu tunjangan keluarga juga sama gitu ya. Ini banyak yang diskriminatif. Perempuan selalu dianggap sebagai lajang. Yang dapat pada saat suami meninggal di 4 perusahaan. Lalu yang sama seperti pekerja laki-laki di 1 perusahaan, dianggap lajang sebagai 1 perusahaan. Dan lainnya hanya menanggung anak-anaknya saja 1 perusahaan. Nah yang berikutnya, ini saya kira berbagai potret kita gitu ya. Menjadi tantangan bagi perbaikan kita ke depan. Nah ini ada dalam satu PKB di PT Degas. Yang saya kira ini sebagai salah satu contoh aja buat teman-teman semua. Bahwa harusnya sudah ada mulai diatur kebijakan tentang pelecehan anti kebijakan anti pelecehan dan kekerasan di tempat kerja. Ini di salah satu PT sudah ada gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa diadopsi juga oleh kawan-kawan semua. Jadi ini di PT Degas yang ada di Bekasi. Saya kira itu, jadi harapannya dari riset yang kita punya itu bisa menambah semangat kita dalam memperbaiki PKB kita ke depan. Karena secara umum banyak PKB kita yang masih belum memberikan perlindungan yang cukup buat para pekerja perempuan. Saya kira itu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kepada Bung Hermansyah SAK3 yang telah menyampaikan perlindungan pekerja perempuan di dalam PKB itu sendiri. Ya, baik. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan karena materi sudah terpaparkan. Ya, sekiranya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Bung Herman ataupun Bu Nur Hidayah. Apakah Ibu Nur masih di lokasi? Sepertinya tidak on ya. Oh masih. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya boleh yang di Zoom jika ingin ada yang ditanyakan. Tidak ada, mungkin cukup jelas ya berarti. Semoga di PKB-nya sudah
melindungi perempuan ya maksudnya ya. Oh, belum. Udah dikaji nih sama Bung Herman ya. Oh. Dan sekarang tidak ada yang ingin ditanyakan? Secara mendetail ya. Yang mewajibkan perusahaan yang ada di kabupaten punya RP3, dalam penyampaiannya belum ada satupun yang punya RP3 aslinya. Padahal di dalam SN itu wajib untuk punya RP3. Wajib ya. Mungkin memang harusnya dari dinasnya itu sendiri yang mengundang perusahaan-perusahaan ya. Untuk, oh ya silakan Pak. Include di dalam PKB itu sendiri ya. Nah, kenapa misalnya penting ada kebijakan, ada tim bersama-sama gitu ya. Jadi ini bukan cuma kewenangannya perusahaan, tapi sekaligus punya tanggung jawab yang sama maksudnya dalam menangani isu pelecehan pekerja. Jadi itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi dari kebijakan perusahaan diterapkan menjadi PKB. Di PKB-nya. Satgas. Ya. Masih dituangkan. Jadi itu lebih kuat lagi polisinya. Baik, ada yang ingin berdiskusi kembali atau memberikan pertanyaan? Ya. Atau Bu Nur Hidayah, apa ada tambahan, Bu? Atau dari Ketua KPPSB nih, Kak Sri Retno Purwaningsih yang lagi di luar tapi ikut nge-Zoom juga. Tidak? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Boleh bertanya? Oh, Kak Retno, ya silakan Kak. Ya, saya di luar tapi saya juga ikut ikut serta dalam beberapa. Oh, Kak dinyalain aja Kak Zoom-nya Kak. Videonya. Oh gitu. Oke. Oh, lagi di dalam mobil. Sorry ya. Gini, saya ingin bertanya terkait dengan apa tadi yang disampaikan Bung Herman gitu ya. Itu kan bukan bertanya sebenarnya kita pengen diskusi sebenarnya dengan tadi yang disampaikan Bung Herman bahwa memang dari hasil riset yang dilakukan tadi bahwa PKB kita itu masih dalam narasinya gitu ya, dalam narasinya itu kan masih ada yang dalam penerjemahannya gitu ya, untuk perlindungan terhadap perempuan itu nggak ada yang hitam putih gitu, masih banyak yang abu-abu. Nah, mungkin tidak gitu, kita khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pekerja perempuan ini kita diskusikan kembali sehingga kita punya. Suaranya terputus Kak. Halo, oke. Ya, nyambung lagi sudah. Kita diskusi bersama gitu yang isinya tentang bagaimana narasi atau kata yang bisa disebutkan di dalam pasal-pasal PKB, tapi lebih spesifik gitu untuk dimasukkan dalam pasal-pasal PKB sehingga kepentingan kerja berdasarkan tadi nih toilet gitu kan, toilet, kemudian baju hamil, kemudian ruangan nasi gitu. Itu aja sih, pengen adanya diskusi itu aja untuk lebih kepada detailnya dalam hal pelaksanaan aplikasi yang sebenarnya sudah dijalankan tapi kita kata nggak ada. Itu aja sih, pengen diskusi bersama-sama lagi. Itu aja, terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Retno. Silakan Bung Herman ingin menanggapi terkait apa yang disampaikan. Berdiskusi kayaknya kayak bukan bertanya ya. Mm-mm. kita yang mengatur tata kerja dari mulai kebijakan sampai yang detail. Contoh buat toilet aja gitu ya, buat yang disabilitas, ya ternyata belum ada yang punya gitu ya. Iya. Di Arma sudah ada belum? Di PKB sudah ada enggak? Bung Herman suaranya agak kedengar. Nah itu yang saya kira juga perlu kita lebih perdalam lagi gitu ya. Jadi mungkin ini PR buat PSD dan KPS 2 itu membuat semacam model PKB sebagai contoh kalau kita mau bikin PKB yang bisa melindungi perempuan. Berkaitan tentang perlindungan. Jadi bisa kita adopsi apa yang tadi termasuk misalnya RP3 karena RP3 ini sudah ada SK bupatinya. Kalau yang kabupaten gitu ya harusnya di semua perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi punya RP3. Tapi sampai dengan hari ini Belum ada. jadi kita menyambut baik tadi kalau sudah ada 3 perusahaan nih. dan besok mau ada 30 perusahaan yang mau diundang. 35 tanya. Jadi nanti PR-nya bagaimana KPPSB punya model Contoh PKB buat perlindungan perempuan. Oke, baik. Next ke depannya ya, kita akan diskusikan lagi lebih dalam, khususnya bagi para pekerja perempuan di sini ya. Insya Allah kita akan melakukan pertemuan kembali dengan Komite Pekerja Perempuan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali dan mungkin tidak ada tambahan lagi dari para pemateri pada sore hari ini, Bung Herman cukup? Cukup. Ya, dari teman-teman cukup semuanya? Oh, pas cukup ya. Ya, alhamdulillah. Dan semoga apa yang disampaikan dari materi pertama, kedua, hingga ketiga tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita implementasikan di perusahaan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup kesempatan pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekali lagi terima kasih untuk seluruh rekan-rekan dari PUK SPKP SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi atas kehadirannya. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Bu Nur, Bu, Siap. masih on ya. Ibu Ya, mau ada kata-kata, masih. ada tambahan nggak Bu untuk pesan-pesan untuk teman-teman pekerja sore hari ini sebagai kata-kata penutup? Oke, baik. Pastinya peran kita ini menjadi sangat penting dalam rangka bagaimana kita membudayakan. Kalau selama ini kita bicara membudayakan ya budaya K3, membudayakan pencegahan dan perlindungan kekerasan seksual di tempat kerja. Karena hasil baiknya dari program perlindungan dan pencegahan itu kembali kepada pekerja semuanya. Tanggung jawab kita semua dan PR kita semua juga dibilang berat-berat, tapi saya yakin ini kalau kita komitmen terhadap kebijakan dan komitmen terhadap perlindungan pekerja perempuan, khususnya terhadap kekerasan seksual, pastinya bukan hal yang berat. Itu aja. Baik, terima kasih atas pesan-pesannya Bu. Terus bimbing kami terkait tentang aturan-aturan. Semoga Kabupaten Bekasi menjadi tempat perlindungan terbaik untuk seluruh pekerja perempuan dan laki-laki ya pastinya harus. Baik. Oke, dari kami cukupkan. Sekali lagi kami mohon maaf Bu atas kekurangannya jika memang ada kesalahan dari panitia penyelenggara. Dari saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dengan Bung Herman. Oh, masa nggak mau? Mbak Retno. Iya. Makasih banyak Bu Nur. Gaya banget sambil nyetir loh. Keren. Lagi sambil-sambil Bu. Makasih teman-teman ya, sampai sore luar biasa. Sampai Iya sore Bu, masih terima kasih. tetap on. Mas Hermansyah, terima kasih. Mudah-mudahan ini akan berlangsung terus. Bahkan kemarin saya menjanjikan, bukan menjanjikan, ayo kapan kita kolaborasi supaya kegiatan ini lebih menyasar banyak perusahaan. Nanti kita undang jangan hanya pekerja saja,
Karena ini komitmen ya. Jadi komitmen itu pastinya kata kuncinya ada di perusahaan. Nanti Iya, kita betul, Bu. undang perusahaan dan pekerja yang datang, nggak hanya pekerja saja. Iya. Nanti di next moment pastinya habis Lebaran. Oke, Amin, amin. terima Ya, kasih semoga semuanya. dapat terlaksana. Salam hormat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Ya, baik kepada rekan-rekan semua, jika memang oh